كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan ni'mah dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jemaah yang saya muliakan, pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk membuka hari kita, membuka pagi ini dengan ibadah, menunaikan salat subuh berjamaah, hadir di dalam majelis ilmu. Sungguh ini merupakan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi waktu dan sepanjang hari yang kita lewati. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doa beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Tentunya jemaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim ia akan mendapatkan keberkahan sepanjang hari yang ia lewati tatkala dia membuka pagi ataupun harinya tersebut dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan menjalankan amalan salih yang lainnya. Sungguh sangat luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah, kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah ketika di sana kita melihat sekian banyak manusia, sebagiannya terkadang tidur di masjid, namun azan dikumandangkan justru mereka memilih tempat yang lainnya untuk menyambung tidurnya tersebut. Salawat beserta salam juga tidak lupa senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi akhir zaman. Beliaulah yang telah mengenalkan kepada kita tentang siapa Rabb yang kita sembah. Beliau juga yang telah mengenalkan kita tentang apa itu Islam, apa itu syariat Islam. Tentunya semuanya melalui sebab dan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga sepantasnya bagi kita setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita mengikutinya dan mengiringinya dengan kalimat
salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita telah membaca pondasi yang pertama di dalam Islam, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan menjauhi segala bentuk amalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan pondasi yang paling besar, di mana para ulama mereka meletakkan pondasi ini pada urutan yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang tentang pondasi yang pertama ini di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai cara, dengan ayat yang sangat banyak. Saya ulangi, pondasi yang pertama yang benar-benar harus kita pegang kuat-kuat, dengan harapan Allah akan memberikan keselamatan kepada kita kelak di yaumul qiyamah ataupun keselamatan di dunia ini. Pondasi tersebut adalah kita selalu mengupayakan supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan jangan sekalipun kita menjerumuskan diri kita ke dalam perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahawa hari ini kita akan sebutkan sedikit tentang keutamaan tauhid dan bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita baca pondasi yang kedua. Datang ayat di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang keutamaan mengikhlaskan ibadah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba jemaah perhatikan baik-baik ayat ini. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mereka tidak mencampuri antara iman mereka dengan ibadah. Maksudnya adalah, kata Nabi SAW, beliau tafsirkan ayat tersebut, tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman adalah tidak mencampuri ibadah dengan kesyirikan. Sebagaimana nanti akan saya sebutkan tafsir dari Rasulullah SAW terhadap ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan baik di dunia dan jaminan keamanan di yaumul qiyamah kelak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini adalah petunjuk kepada ilmu dan amal soleh, sebagaimana diterangkan oleh sekian banyak para ulama ahli tafsir. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat yang saya baca ini yang menjelaskan tentang keutamaan bertauhid, datang di sana sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan nazalat hadhil ayah. Ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Abdullah bin Mas'ud mengatakan syaqqa dzalika ala ba'dhi ashabin nabi, sangat dirasakan berat ayat tersebut oleh sebagian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Kenapa? Ayat itu berbicara tidak bolehnya seseorang mencampuri iman dengan kezaliman. Coba bayangkan. Dan para sahabat mereka khawatir sekali mereka dengan turunnya ayat tersebut. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat dari kezaliman. Mereka mengira bahwa kezaliman di dalam ayat itu adalah kezaliman diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Mendengar keluhan para sahabat ini, Nabi SAW langsung mengatakan, laisa huwa kama tadhunnun, wahai para sahabatku, ayat itu tidak seperti yang kalian sangka maknanya. Ayat itu tidak seperti yang kalian duga. Bukan demikian maknanya. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, ketika para sahabat mentafsirkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab mereka, ternyata mereka juga jatuh ke dalam kekeliruan. Sehingga menunjukkan tidak cukup jemaah yang dimuliakan Allah kita mentafsirkan Al-Quran itu dengan sekedar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu yang kita miliki. Tidak cukup. Coba lihat para sahabat Nabi, para sahabat Rasul itu mereka enggak perlu belajar nahwu. Mereka itu enggak perlu belajar kitab Sibawayh, enggak perlu mereka belajar kitab Ibnu Aqil, tidak perlu. Karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Rasulullah menyampaikan ilmu kepada mereka dengan bahasa Arab. Namun toh ternyata mereka juga keliru di dalam hal tersebut. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, ayat itu tidak seperti yang kalian duga maknanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innama huwa kama qala Luqman libnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hanya saja makna ayat yang Allah turunkan tersebut, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, kata Nabi, adalah maknanya seperti ucapan Luqman ibnul Hakim kepada putranya, yaitu ucapan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyekutukan Allah tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Sehingga mana ayat di atas, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka, maksudnya adalah tidak mencampuri ibadah mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla baik di dunia maupun di yaumul qiyamah, dan mereka akan diberikan petunjuk kepada ilmu dan amal saleh. Ini keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan satu ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keutamaan at-tauhid. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Dan tidak boleh ada keraguan di dalam jiwa-jiwa kita. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah?
di dalam ayat tersebut Allah sebutkan 3 janjinya. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan mereka kaum muslimin itu sebagai penguasa di muka bumi. Sebagaimana orang-orang terdahulu dijadikan penguasa di alam jagat raya ini oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah akan kokohkan mereka di atas agama Islam sebagai agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai kepada mereka. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Diberikan keamanan, diberikan ketentraman, diberikan kenyamanan di negeri yang kita tinggal. Diberikan keamanan terhadap harta kita, keluarga kita, tempat yang kita tinggal dan sebagainya. Tentunya ini adalah sebuah keutamaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kapan Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan janjinya kepada kita? Allah jawab di dalam lanjutan ayat tersebut, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika orang-orang yang beriman, kaum muslimin tersebut, mereka hanya beribadah kepada Aku saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Jemaah yang saya muliakan, tauhid itu adalah sebab datangnya keamanan negeri kita. Tauhid adalah sebab Allah Azza wa Jalla akan jadikan kita sebagai penguasa di alam jagat raya ini. Yang mana sampai hari ini apa yang kita inginkan tersebut belum tercapai, jamaah yang dimuliakan Allah. Belum tercapai. Di mana kaum muslimin belum bisa menguasai seluruh alam jagat raya ini. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu faktornya adalah jatuhnya kaum muslimin ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak lagi menghiraukan tentang pentingnya tauhid di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 ayat tentang keutamaan tauhid dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Yang kedua, berkaitan tentang bahaya kesyirikan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan apa itu syirik. Di mana kesyirikan itu adalah menyerupakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya adalah ketika pelaku kesyirikan tersebut mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, demikian diterangkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga para ulama yang lainnya. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi, dosa kesyirikan kepadanya tidak akan diampuni oleh Allah. Kapan? Ketika pelakunya mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah membawa dosa kesyirikan. Itu tidak akan Allah ampuni, jamaah yang dimuliakan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain dari syirik. Adapun dosa selain syirik, jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun seseorang datang dalam keadaan tidak sempat bertaubat, dia datang bertemu dengan Allah membawa dosa besar selain syirik, masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Namun kalau Allah berkehendak mengazab, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun tidak dengan syirik, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang yang jadi masalah,
apakah yang tidak diampuni ketika tidak bertaubat tersebut syirik besar atau syirik kecil? Sebagian para ulama mengatakan, dan pendapat ini sangat kuat jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk kedua-duanya. Termasuk kedua-duanya, syirik besar dan syirik kecil. Mereka berdalil dengan ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka. Kalimat an yushraka itu di dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan masdar muawwal. Bisa ditakwilkan menjadi masdar. Namun sekali lagi Al-Quran itu enggak boleh dirubah-rubah lafadznya. Sehingga ketika ditafsirkan dan dijadikan masdar muawwal, itu dibaca dengan kalimat innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Demikian ditafsirkan kata para ulama. Sehingga kalimat isyrakan bihi adalah kalimat yang nakirah, kalimat yang umum, fi siyaqin nafi, fi siyaq an-nafi, berada di dalam konteks penafian ataupun peniadaan. Nah, ini kata para ulama memberikan faidah umum, masuk ke dalamnya syirik besar, masuk pula ke dalamnya syirik kecil. Sebagian para ulama yang lainnya mengatakan yang masuk ke dalam ayat itu adalah cuma syirik besar saja. Adapun syirik kecil itu keadaannya seperti dosa-dosa besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun demikian kita tetap berhati-hati dari yang namanya dosa syirik kecil tersebut, karena keadaannya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki mengadab, Allah akan adab. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah menginginkan untuk mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini tentang bahaya perbuatan asyirik. Datang di dalam ayat yang lainnya tentang bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan batal, akan gugur, akan lenyap seluruh amalan yang engkau lakukan dan engkau akan tergolong bagian dari orang-orang yang merugi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan kita? Nabi saja kalau seandainya, ya, Allah sebutkan seandainya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terselamatkan dari kesyirikan semenjak beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah selamat dari perbuatan syirik. Beliau tidak suka dengan kebiasaan kesyirikan orang-orang al-jahiliyah waktu itu. Ya. Namun Allah mengatakan kalau seandainya Nabi melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan yang beliau lakukan akan lenyap, akan hilang dan tidak lagi bermanfaat. Nah, bagaimana dengan kita jamaah yang dimuliakan Allah? Tentunya sekali saja kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan yang pernah kita lakukan akan hilang. Kita pernah berhaji misalnya, kita umrah berkali-kali, kita bersedekah setiap hari, kita sering memperbanyak puasa-puasa sunnah, memperbanyak solat-solat sunnah, membantu fakir miskin, silaturrahim dan yang lainnya dari amalan-amalan soleh. Sekali kita lakukan kesyirikan kepada Allah, semuanya akan hilang. Ini bahaya dari perbuatan kesyirikan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Allah terangkan tentang para nabi yang lainnya. Allah mengatakan, walau asyraku, kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, para nabi dan rasul tersebut, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan hilang dan lenyap, sirna, apa yang dahulu mereka amalkan dari amalan saleh. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara diterangkan oleh para ulama
supaya kita bisa terhindar dari kesyirikan dan kokoh di atas tauhid adalah dengan cara at-tafaqquhu fid din, dengan mempelajari dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar apa itu tauhid, belajar apa keutamaan tauhid, belajar tentang kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita duduk belajar satu persatu, kita para ulama harus kita kaji. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini berkaitan tentang pondasi yang pertama di dalam Islam. Al-aslu tsani, pondasi yang kedua adalah amrullah subhanahu wa ta'ala bil ijtima'i fid din wa nahyun anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu hadha bayanan syafiya tafhamuhu al-awam wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Prinsip yang kedua, sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah, prinsip ini Allah letakkan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadis beliau. Apa prinsip tersebut yang mesti kita pegang? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersatu padu di atas agama yang mulia ini, dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari sikap berpecah belah. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiya, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang prinsip yang kedua ini dengan penjelasan yang mencakup gamblang dan jelas di dalam Al-Quranul Karim. Tafhamuhul awam, difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, berpecah belah di dalam agama mereka, yaitu orang-orang musyrikin. Fahalaku, sehingga mereka binasa. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, prinsip yang kedua ini di dalam agama Islam itu menerangkan tentang wajibnya kita bersatu padu dan larangan bercerai-berai. Tidak boleh kita bercerai-berai jemaah yang dimuliakan Allah. Yang harus kita bersikap dengannya adalah kita bersatu di atas agama yang mulia ini. Datang dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla sebutkan, anjurkan, wajibkan kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan agama, sehingga diterangkan oleh para ulama di antara sebab yang akan mengokohkan persaudaraan al-ukhuwah, persatuan di tengah-tengah muslimin adalah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, maka pada waktu itu akan terrealisasi dan diberikan nikmat persatuan dan kesatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun persatuan di atas pemahaman masing-masing, persatuan yang dibangun bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah persatuan yang semu jemaah yang dimuliakan Allah. Sementara saja, sebentar mereka akan berpecah belah di atasnya. Ketika mereka membangun persatuan mereka karena jabatan, membangun persatuan mereka karena kursi yang mereka harapkan, maka
apa yang mereka inginkan tersebut dari persatuan hanya sementara jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau mereka tidak bercerai-berai di dunia, maka sudah pasti mereka akan bercerai-berai nanti di yaumul qiyamah. Pada hari kita akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Datang di dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, janganlah kalian itu seperti orang-orang musyrikin, مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, dari orang-orang yang mereka berpecah belah, berselisih di dalam agama mereka, وَكَانُوا شِيَعًا, dan mereka berpartai-partai, mereka tersebut berkelompok-kelompok. Jemaah yang dimuliakan Allah, diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan ayat farraqu dinahum, mereka berselisih di dalam agama mereka, maksudnya adalah taraku dinahum, mereka meninggalkan agama mereka. Ketika mereka meninggalkan agama mereka, yang inti dari agama adalah Al-Quran was sunnah, ijma' qiyas para ulama, pada saat itu mereka berpecah belah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kita harus bersatu padu di atas Al-Quran was sunnah. Kalau kita menginginkan umat Islam ini bersatu, kokoh, maka harus kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Baik, sampai di sini kajian kita jemaah yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan sebab-sebab persatuan dan sebab-sebab perpecahan untuk kemudian kita bisa berpegang teguh dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.